Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Pak. Perkenalkan, nama saya Torik Davadias, NIM 1197051351365. Kelas F, semester 5, jurusan Administrasi Negara, mata kuliah Kepemimpinan. Izinkan saya dalam video ini mencoba menerangkan dan menyampaikan hasil dari tugas PowerPoint yang saya buat dengan judul Kecerdasan Pemimpin dalam Menggerakkan Manajemen yang Efektif dan Efisien. Sebelum saya masuki isi dari PPT saya ini, izinkan saya mencoba membedah apa saja makna dari setiap kata di kalimat judul tadi. Yang pertama, apa itu kecerdasan? Secara kuantitatif, kecerdasan adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes intelijensi. Sedangkan secara kualitatif, kecerdasan merupakan suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Kata yang kedua, pemimpin. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah sebuah jabatan dengan otoritas tertentu yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk membawa orang lain kepada pencapaian sasaran. Selain itu, seseorang pemimpin juga dituntut untuk senantiasa berpedoman pada aturan dan kebijakan yang berlaku dalam menjalankan kepemimpinannya di organisasi. Kata manajemen, apa itu manajemen? Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Lalu, kata efektif. Apa itu efektif? Efektif adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat. Apa itu efisien? Efisien adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal, namun hasil maksimal. Sumber daya diolah dengan bijak dan hemat, sehingga uang, waktu, dan tenaga tidak terbuang banyak. Baru lanjut kita ke inti pembahasan. Hubungan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Efisiensi merupakan bagian terpenting dalam manajemen. Efisiensi itu mengacu pada hubungan antara keluaran dan masukan. Menurut Drucker, efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar, doing things right. Sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar, doing the right things. Sedangkan efektivitas itu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya. Manajemen yang efisien, efficient operation, tidak membuang-buang sumber daya secara cuma-cuma. Dalam melaksanakan operasinya, suatu operasi tidak efisien jika perusahaan menggunakan sumber daya melebihi jumlah yang diperlukan. Penentuan efisiensi terpisah dengan efektivitas. Misalnya, sebuah perusahaan dapat efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan untuk operasinya, tetapi masih belum efisien. Sebaliknya, perusahaan yang efisien mungkin belum efektif jika gagal mencapai tujuan operasinya. Secara umum, organisasi yang berhasil adalah efisien dan efektif. Misalnya, suatu perusahaan dapat memproduksi televisi hitam putih dengan efisien, tapi tidak akan berhasil karena televisi hitam putih tidak lagi populer. Perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak diinginkan orang adalah perusahaan yang tidak efektif. Effectiveness means doing the right things. Efficiency means doing them right. Yang terakhir, kesimpulan. Manajemen merupakan suatu rangkaian aktivitas yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Efektif ialah membuat keputusan yang tepat dan mengimplementasikannya dengan sukses. Efisien berarti menggunakan berbagai sumber daya secara bijaksana dengan cara yang hemat. Efektivitas maupun efisiensi pada dasarnya dapat dipengaruhi dua faktor, yaitu ilmu manajemen dan seni. Dalam manajemen, penentuan efisiensi terpindah dengan efektivitas. Sekian dari saya, Pak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.